Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kayu salib awalnya merupakan ekspresi daripada kematian atau kebinasaan. Namun, ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka kayu salib merupakan ekspresi daripada kehidupan yang Tuhan berikan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini terminologi salib telah menjadi terminologi yang merujuk kepada kasih, kemuliaan, dan kuasa. Hal itu terjadi karena Kristus telah mati di atas kayu salib. Namun pada masa lalu, yakni pada masa Romawi, terminologi salib merupakan kata yang mengerikan. Juga bagi para prajurit Romawi. Mereka pun gentar mendengarkan kata salib. Karena mereka sendiri menyaksikan betapa sengsara, betapa sakitnya, betapa menyesakannya, betapa sekaratnya orang-orang yang menjalankan hukuman salib itu. Yang menerima salib itu dengan satu paket cambukan demi cambukan dari algojo-algojo Romawi. Saudara, tidak heran para terbitana salib ketika menjalankan eksekusi salib itu akan berteriak-teriak, mencaci maki sebisa-bisanya. Mungkin hal itu dilakukan dalam rangka menahan sakit dan penderitaan yang tak tertahankan itu. Maka ada orang-orang yang baik hati yang tidak tega dengan para terpidana salib. Maka mereka menyediakan minuman tertentu yang menolong terpidana itu untuk tidak sadarkan diri. Bagaimana dengan juru selamat kita, Yesus Kristus? Mari kita membaca Markus pasal 15 ayat 21 sampai dengan 32. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut dalam tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Injil mengisahkan peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Maka Injil tidak menceritakannya dengan vulgar. Meskipun demikian tetap mengisahkan apa yang terjadi dan bagaimana perilaku orang-orang di sekitar salib Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Yesus Kristus menanggung kayu salib dengan kesadaran menjadi tebusan banyak orang dan menderita sepenuhnya dengan sadar. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya,
tetapi ia menolaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa penyaliban Yesus Kristus bukanlah peristiwa penyaliban yang satu-satunya di dalam sejarah Romawi. Dan penyaliban Yesus Kristus adalah salah satu dari peristiwa penyaliban demi penyaliban yang terjadi di dalam sejarah Romawi. Dan apa yang dilakukan kepada Yesus Kristus itu sama kepada orang-orang terpidana salib. Sebagaimana Yesus juga dicambuk, disiksa, dan akhirnya harus tergantung di atas kayu salib. Demikianlah orang-orang lain. Dan saudara, sebagaimana yang terjadi dengan orang-orang lain, maka Yesus pun diberikan minuman yang mengurangi rasa sakit, dalam arti ketika seorang terpidana salib itu meminum itu, dia menjadi kurang sadarkan diri. Maka itu juga mau diberikan kepada Tuhan Yesus. Namun Alkitab mencatat Tuhan Yesus menolaknya. Saudara, ini yang membedakannya. Saudara, Tuhan Yesus tidak menerima itu. Sehingga saudara, penderitaan yang Yesus alami, penderitaan salib itu, ia sepenuhnya dalam keadaan sadar. Dan sungguh-sungguh sangat menderita dan sangat kesakitan. Bukan itu saja. Saudara, Yesus Kristus, dia juga sungguh-sungguh sadar bahwa apa yang sedang dia lakukan, dia sedang melakukan misi penebusan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib. Dia mati bagi kita. Yesus Kristus menderita dalam penyaliban. Dia menderita bagi kita. Yesus Kristus, dia menjadi tebusan bagi kita orang-orang berdosa. Supaya kita yang berhutang kepada Tuhan karena dosa-dosa kita, Yesus Kristus tanggung seluruh hutang kita. Dan Alkitab berkata, kita orang percaya telah dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus, darah yang mahal itu, dan pembayarannya sudah lunas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyaksikan kisah salib Yesus Kristus, maka kita tahu, saudara, bagaimana Yesus Kristus, dia turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dan ketika kita merasa lemah, mari kita memandang kepada Kristus. Dia yang tekun menanggung bantahan yang segitu hebatnya dari orang-orang berdosa. Dan dia menanggung sepenuhnya untuk kita. Karena dia mengasihi kita. Yang kedua, saudara, Yesus mati di atas kayu salib sebagai Mesias yang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara, apa yang terjadi dengan Yesus Kristus, dengan apa yang dinubuatkan, dan siapakah Yesus, itu semuanya cocok. Saudara, di atas salib itu tergantung tulisan yang mengatakan mengapa ia dihukum. Maka ditulis di sana Raja orang Yahudi. Dan saudara, kita tahu yang disebut dengan Raja orang Yahudi itu identik dengan Mesias. Dan saudara, ketika Kristus mati di kayu salib, dia menggenapi seluruh persyaratan seorang Mesias.
Dan saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, saudara, bagaimana pakaiannya dibagi oleh prajurit. Dan itu adalah salah satu nubuat tentang Mesias. Dan bagaimana Mesias itu terhitung di antara orang-orang durhaka. Dan Kristus, dia disalib bersama-sama dua orang penjahat atau perampok. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Yesus Kristus telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan saudara, ketika orang-orang di sekitar salib itu melaksanakan eksekusi mati terhadap Yesus Kristus, saudara, mereka melakukan atas kehendak mereka sendiri. Demikian juga dengan Pilatus. Namun saudara, mereka tidak sadar. Mereka sedang menggenapi apa yang telah dituliskan di dalam perjanjian lama. Saudara, Yesus Kristus memang adalah Mesias. Yesus Kristus, dia memang adalah juru selamat yang Tuhan utus ke dalam dunia ini. Sehingga saudara-saudara, seluruh peristiwa yang terjadi bersesuaian dengan kitab suci. Oleh karena itu saudara, mari kita meneguhkan hati kita. Mari kita membuka hati kita. Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dialah satu-satunya yang sanggup menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami semakin kami mengenal Yesus Kristus. Karena ketika kami membaca firman, kami mengerti apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tuhan, Engkau yang menggenapinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.